Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Iis Ismawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 050 Cibiru, Kota Bandung. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.1.A.6 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pengajaran versus pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu tempat memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jika biji tumbuhan tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka akan tumbuh dengan baik meskipun biji tersebut kurang berkualitas. Karena adanya perhatian dan perawatan dari Pak Tani, begitu pula sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, sedangkan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter murid dan harus memahami tujuan pembelajaran. Hal ini agar murid memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya guru sebagai teladan yang memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya guru sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, artinya guru sebagai pembimbing dan motivator yang memberikan dorongan dan arahan kepada siswa. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan cara berikan kemerdekaan dalam belajar, yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif, yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan yang keempat adalah sesuaikan dengan perkembangan zaman dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dengan menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Tetapi ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik siswa. Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh terhadap potensi yang dimiliki.
Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah saya sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. 2. Program literasi di pojok baca. Manfaatnya untuk meningkatkan minat baca siswa. 3. Kegiatan pembelajaran dengan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, lingkungan, dan media yang tepat. 4. Kegiatan pembiasaan. Yang pertama yaitu pembiasaan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 2. Kegiatan pembiasaan sholat duha dan kultum di hari Jumat. Ketiga, kegiatan gerakan pungut sampah atau JPS yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Yang keempat, kegiatan piket kelas dan membaca Al-Quran sebelum belajar. Kegiatan pembiasaan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu itu tidak mudah, pasti ada tantangannya. Tantangan tersebut diantaranya, 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. 2. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi dari tantangan tersebut sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid. 2. Guru harus mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam penguatan pendidikan yang berpihak pada murid. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, teladan, dan menyenangkan bagi murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.